Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siswa dan siswi kelas 12 yang mudah-mudahan pada kesempatan di pagi hari ini menuju siang ya, dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Quran surah Al-Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan surah Al-Baqarah ayat 83. Sebelum kita bahas materi yang kedua ini, alangkah baiknya kita mencoba untuk membahas satu surat terlebih dahulu, yaitu Quran surah Al-Luqman ayat 13 dan 14. Ini kalian bisa baca ataupun kalian simak baik-baik di buku materi kalian Pendidikan Agama Islam bab kedua ataupun di halaman 16 ya. Quran surah Al-Luqman ayat 13 dan 14. Ada dua intisari yang Allah berikan sebagai informasi untuk kita semua sebagai hamba Allah yang betul-betul beriman kepada Allah. Pertama, tentang kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini secara singkat Allah memberikan pesan mulia kepada kita semua. Ada suatu kewajiban, yaitu merupakan ibadah. Ibadah itu salah satu bentuk ya penghambaan seorang manusia yang memang dia percaya kepada Robnya, kepada Tuhannya yang menciptakan manusia sebagai hamba yang diciptakan oleh Tuhan, yang telah diamanahkan untuk hidup di muka bumi ini. Selain bukan hanya sekedar kita hidup, melainkan ada kewajiban di sisi lain, yaitu ibadah ya kepada Allah. Sebetulnya Allah tidak butuh ibadah kita ya, tapi dalam bentuk penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Rabbnya yang menciptakan dirinya, bahwasannya kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan begitu banyak nikmat ya kepada manusia. Ya, ini ya yang sangat penting ya. Jadi rasa syukur seorang manusia kepada Tuhannya, semua nikmat, semua karunia yang Allah berikan kepada manusia, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian besar kecil, baik muda maupun tua, semuanya diberikan nikmat kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya sekedar dia tidak beriman kepada Allah. Ya, orang yang tidak beriman saja diberikan nikmat untuk hidup, nikmat untuk melihat, nikmat untuk berbicara kepada sesama, nikmat untuk melangkahkan kedua kakinya, semuanya ya tanpa terkecuali semua manusia pasti diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum pembahasan ini lebih jauh, kita mencoba untuk melihat dari Quran surah Al-Luqman ayat 13. Ya, kalian bisa lihat ya ayat
di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surah yang ke-31 ayat yang ke-13, ya. Simak dan, dengarkan baik-baik bacaannya, kemudian perhatikan hukum bacaannya, dan, kita punya aturan yang sudah memang, eee, tata cara membaca ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan makharijul hurufnya, hukum bacaannya. Ya harus betul-betul benar, harus betul-betul baik ya, tidak sembarangan dan tidak, salah ketika kita membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bapak ulangi. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kemudian ayat yang ke-14-nya, wa wassayna al-insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Kita akan kembali kepada ayat yang ke-13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Kata Allah di dalam ayat ini, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, ya bunayya la tusyrik billah. Ayahandanya, abinya bicara kepada Luqman, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka ladulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini sebuah pelajaran yang amat penting, sebuah wasiat, sebuah amanah yang telah diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Pertama, ayah Luqman memberikan pesan, memberikan amanah sekaligus wasiat kepada Luqman, wahai Luqman, ya, wahai anakku. Di dalam bahasa Arab, ya, ini yang uniknya ya bunayya la tusyrik billah. Bunayya itu di dalam Al-Qur'an mempunyai arti anak, ya, mempunyai arti yaitu anak. Kalau bapak itu disebutkan oleh Al-Qur'an ibnu atau ibni, ya. Ibni ya bunayya, ya. Ketika memberitakan wa id qala Luqmanu libnihi, dan tatkala Luqman berkata kepada anaknya libnihi, ibnu itu anak, dia memberi pelajaran ya bunayya, wahai anakku. Ini dalam bentuk kasih sayang. Ketika seorang ayah memberikan pesan kepada anaknya, wahai anakku, kata-kata itu seakan-akan memberikan sebuah perhatian yang begitu amat penting, perhatian dalam bentuk kasih sayang, ucapan yang begitu perhatian kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya, janganlah engkau menyekutukan Allah. Pesan pertama yang disampaikan oleh ayahanda Luqman yaitu tidak boleh menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik